pagi adik-adik, gimana kabarnya? Puji Tuhan kalau baik-baik semua. Hari ini kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online. Nah, walaupun kita masih sekolah minggu online, tapi kita harus tetap sukacita dan semangat dalam mengikuti ibadah. Nah, karena adik-adik udah siap semua nih, udah pada rapi, udah pada ganteng, udah pada cantik. Yuk kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik. Halo adik-adik, masih tetap semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sekarang Kak Lena undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di kesempatan kali ini kami tetap bisa berkumpul, kami tetap bisa melakukan kebaktian. Tuhan, sebentar lagi kami akan segera membaca firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami baca itu bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Kafil bacakan. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh.
dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, pada saat ini sudah hampir 4 atau 5 bulan adik-adik menjalani aktivitas di rumah, yaitu sekolah di rumah, ibadah di rumah, bahkan bermain di rumah. Lalu juga mungkin ada orang tua dari adik-adik yang masih bekerja di rumah. Adik-adik, kenapa pada saat ini kita menjalani aktivitas serba di rumah? Karena pada saat ini kita semua, masyarakat dunia, sedang menghadapi bencana, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 atau yang adik-adik mungkin lebih familiar dengan Corona, pada saat ini betul-betul sungguh membuat setiap orang menderita. Ada yang menderita karena memang sakit, bahkan meninggal. Ada yang menderita karena harus kehilangan pekerjaannya. Ada yang menderita mungkin karena tidak bisa belajar di sekolah, tapi harus belajar di rumah. Bahkan juga adik-adik mungkin pasti ada yang bosan karena harus belajar di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, rindu untuk bermain di luar. Itu semua penderitaan yang kita alami karena bencana pandemi COVID-19 ini. Adik-adik, bencana dalam firman Tuhan hari ini juga dialami oleh Nabi Nuh, yaitu bencana air bah, di mana air bah itu adalah banjir yang sangat besar, banjir dengan skala yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh bumi. Tapi pada saat bencana itu, Nabi Nuh diselamatkan karena Allah sudah memperingatkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera adalah perahu atau kapal dengan bentuk yang sangat besar sehingga dapat menampung Nabi Nuh, keluarganya, bahkan hewan-hewan peliharaannya,
segala makhluk hidup boleh ada di tempat itu. Lalu sekarang muncul pertanyaan, di manakah Allah saat penderitaan dirasakan oleh kita saat menghadapi bencana? Kita dapat belajar dari bencana yang dihadapi oleh Nabi Nuh nih adik-adik. Allah selalu ada bagi Nabi Nuh dan keluarganya, bahkan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera itu. Allah menyelamatkan mereka boleh tetap hidup walaupun di luar itu sedang terjadi air bah, sedang terjadi banjir yang besar-besaran. Saat di luar itu sudah banyak hal ditenggelamkan oleh air bah, namun Tuhan Allah memelihara Nabi Nuh, Allah memelihara segala isi yang ada di dalam bahtera itu. Allah memberkati mereka sampai kepada akhirnya Allah mengingat akan kasihnya kepada Nabi Nuh dan seisi bahtera itu, sehingga Allah memberhentikan air bah itu, membuat surut, dan Allah juga ada di dalam pemulihan bagi Nabi Nuh dan segala isi bahtera. Allah juga memulihkan bumi yang telah ditenggelamkan oleh air bah. Allah memulihkan semuanya, Allah menghidupkan lagi semuanya, dan Allah begitu baik bagi Nuh. Lalu bagaimana juga kita dapat belajar pada saat ini adik-adik? Bahwasanya penderitaan yang kita alami karena corona ini, Allah selalu ada bagi kita. Adik-adik masih boleh hidup dengan nyaman, adik-adik masih boleh makan setiap hari, adik-adik masih boleh belajar walaupun di rumah, adik-adik masih boleh bermain, adik-adik masih boleh menjalani aktivitas bersama dengan mama, papa, dan kakak adik. Semua itu karena Tuhan ada adik-adik bagi kita semua. Allah ada walaupun di luar sana mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit, di luar sana ada saudara-saudara kita yang lebih lagi menderita. Allah ada bagi kita semua. Allah ada memberkati kita semua, dan kita mau belajar. Walaupun adik-adik pada saat ini mungkin merasa bingung, kapan ya corona ini selesai, kapan ya aku bisa sekolah lagi, kapan ya aku bisa ketemu teman-temanku lagi, kapan ya aku bisa main di luar, kapan ya aku bisa beribadah di gereja. Di dalam kebingungan itu adik-adik, cobalah untuk tetap berdoa, cobalah untuk tetap berpengharapan, bahwasanya seperti Allah menolong Nabi Nuh pada zaman dulu, Allah juga akan menolong kita pada saat ini. Allah akan memulihkan kita semua, Allah akan memulihkan bumi ini, Allah akan memberkati kita di waktu yang tepat nanti. Bahwasanya COVID-19 ini akan berakhir, akan ditemukan vaksinnya, semua orang boleh kembali sehat, boleh kembali menjalani kehidupannya. Sambil menunggu saat itu adik-adik, mari adik-adik harus selalu berdoa dan berpengharapan bahwasannya Tuhan akan menolong kita semua tepat pada waktunya. Tuhan akan memberkati kita dan memulihkan kita pada saatnya. Nah, seperti Nabi Nuh yang setelah dipulihkan, ia langsung membangun sebuah mezbah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk dari ucapan syukur Nuh, karena Allah begitu baik, Allah begitu memberkati Nabi Nuh dari awal sampai pada akhirnya bencana itu berakhir. Allah selalu ada bagi Nabi Nuh dan menyelamatkannya. Maka dari itu, bila saatnya nanti bencana ini berakhir, kiranya adik-adik boleh tetap
dan lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa maupun puji-pujian kepada Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa juga pada saat ini, walaupun adik-adik hanya di rumah, adik-adik masih menjalani aktivitas di rumah, jangan lupa juga bahwasannya adik-adik bisa melakukan sesuatu yang baik juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin lebih menderita pada saat ini karena corona. Mungkin adik-adik bisa membantu sesama dengan memberikan bantuan yang bisa disalurkan oleh orang tua adik-adik. Adik-adik juga boleh tetap beraktivitas dengan baik. Adik-adik bisa membantu mama papa dengan kegiatan di rumah. Adik-adik boleh juga menjalani atau membuat sebuah kreativitas apapun itu, apapun yang adik-adik bisa lakukan yang bahkan belum pernah adik-adik lakukan, tapi itu baik. Ayo mulai untuk melakukan hal-hal yang baik buat adik-adik, hal-hal yang baik buat orang tua, hal-hal yang baik buat sesama kita. Lakukan itu selama pandemi ini, dan sampai pada akhirnya nanti pandemi ini akan berakhir, sudah tidak ada virus yang besar seperti sekarang ini. Adik-adik boleh tetap lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan, dan boleh lebih lagi memuji nama Tuhan, dan kiranya pada saat itu akan datang Tuhan betul-betul memulihkan kita semua. Oke adik-adik, tetap ingat pesannya di firman Tuhan pada hari ini, bahwasannya Allah selalu ada, Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, Allah selalu bekerja di dalam kehidupan kita di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dan Allah akan memulihkan kita di waktu yang terbaik. Jangan lupa untuk menjalani aktivitas yang baik, dan tetap semangat buat adik-adik. Jangan lupa terus berdoa, jangan lupa terus berpengharapan bahwasannya Tuhan akan menolong kita dan memulihkan kita. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri sekolah minggu online pada hari ini, kita nyanyi satu lagu lagi, Yesus Pokok. Ikuti gaya kakak ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sudah mendengarkan cerita dari Kak Vila kan?
Kini saatnya kita berdoa penutup ya. Kita tundukkan kepala dan lipatkan tangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan buat adik-adik di rumah Tuhan yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online kembali pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak terang di sepanjang kehidupan kami menjadi berkat buat teman-teman kami, guru-guru kami, ataupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami yang sudah mulai sekolah walaupun masih lewat online. Tapi Tuhan memberkati adik-adik kami ini sehingga adik-adik kami ini tetap semangat dalam belajar, tetap giat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tuhan, biarlah ya Tuhan juga memberkati adik-adik, para orang tua, para guru sekolah minggu, Pak Pendeta dan keluarganya, serta orang-orang yang ada di sekitar kami. Kau berkati Tuhan sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau memimpin setiap langkah kami, Engkau memimpin setiap apa yang kami kerjakan, biar semuanya dapat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya, kiranya Tuhan juga memimpin buat minggu depan kami dapat sekolah minggu kembali lewat online ya Tuhan. Dan Tuhan berikan kesehatan buat adik-adik sehingga adik-adik bisa mengikutinya ya Tuhan. Dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Sebelumnya kakak mewakili guru sekolah minggu GKP Keramat mau mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kiranya damai sukacita terus berada di dalam kehidupan kita. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah menyediakan waktunya untuk menyaksikan ibadah via online ini. Kiranya semangat adik-adik dan antusias yang luar biasa terus menumbuhkan adik-adik di dalam karakter bersama Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik yang sudah dari awal, pertengahan hingga akhir sudah menyaksikan sekolah minggu via online ini. Dan kakak mau mengingatkan untuk minggu depan adik-adik jangan lupa ya untuk kita nonton lagi sekolah minggu via online di rumah adik-adik masing-masing. Tentunya masih sama jamnya jam 10 pagi dan di YouTube Pak Thomas. Nah adik-adik terima kasih banyak untuk semua hal yang luar biasa dan tetap semangat. Dan kita selalu berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan dari Tuhan dan kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersekolah minggu di gereja lagi. Tetap semangat menjalani hidup ini dan selalu mengandalkan Tuhan kapanpun dan saat kondisi apapun juga. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu semuanya. Saya Nur mengucapkan selamat sudah naik di kelas yang baru. Tetap semangat belajar online di rumah. Selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.